Terima kasih ya, worship yang luar biasa. Oke, hari ini temanya adalah fokus dan berpusat kepada Tuhan. Jadi God Center ya, biasanya dikatakan God Center. Kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita tahu dari Bill Bright ya, next slide ya, ada 7 mountain mandate. Bahwa kehidupan kita dikuasai oleh 7 gunung di dalam dunia ini. Ada di religion, keagamaan, ya. Ada di family. Kalau religion tuh biasanya fokusnya ya belajar daripada keagamaan dan jadinya itu ya pendeta, pastor, ustadz dan sebagainya. Fokusnya hanya di sana. Family biasanya ibu-ibu ya, itu menjadi ibu rumah tangga. Tapi pada hari terakhir, hari ini ya, banyak juga bapak rumah tangga, ibunya yang kerja karena keadaan. Ada yang berkecimpung di dalam edukasi, ya education. Teman saya begitu luar biasa sekolahnya ya, udah MBA, udah dosen, knowledge-nya begitu luar biasa, ya, accounting-nya jago gitu. Terus saya bilang coba-coba bisnis deh. Dia bisnis nggak bisa dia handle. Karena dia memang panggilannya itu, callingnya dia itu ngajar gitu loh, edukasi. Ada di government, ya pemerintahan. Ya kita lihat di pemerintahan itu ya expert di dalam manajemen pemerintahan, ya bagus jadinya. Ya, itu kalau di Alkitab itu di Daniel ya. Daniel ya dengan teman-temannya SMA. SMA itu Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi hari-hari ini kita juga tahu ya bahwa di pemerintahan kita juga ada ya Tuhan kirimkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Amin ya. Terus memang ada yang di media. Media pada hari ini ya kita lihat ya. Even di Instagram, TikTok, ya, pelajaran-pelajaran mengenai yang baik, di mana media yang baik itu akan diterima. Yang keenam adalah art and entertainment. Itu juga kita lihat ya, show dan sebagainya yang positif. Yang salah satu yang terkenal di dunia kan Hillsong. Ya. Ada juga di marketplace, yaitu bisnis. Jadi 7 bidang pengaruh untuk transformasi ya, di dalam kehidupan setiap kita. Itu harus selalu kita connect, harus kita melalui doa. Dan artinya ketika kita doa dan kita mohon campur tangan Tuhan, bukan semua apa yang kita inginkan itu terjadi, tapi keinginan Tuhanlah yang terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Ya. Saya juga yakin, kemarin kita sharing ya di gereja, kita bertobat. Kenapa? Kita mencaci maki ya termasuk saya, waduh ini pemerintahan dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan firman, kita baca lebih mendalam, ternyata seluruh kepemimpinan negara, raja, ya even pada saat teokrasi ya, yang terakhir Samuel, itu atas izinnya Tuhan. Jadi kalau kita menghujat apa yang menjadi pilihan Tuhan, ya berarti kita menghujat Tuhan kan. Jadi kita datang, kita hanya berdoa. Bagaimana pemerintahan itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. Oke. Hari ini saya coba sharing mengenai 5 fokus kita kepada Tuhan. Kita ngambil di Lukas 5, 1-11. Ya. Yang pertama adalah iman percaya. Ya, kita lihat firman-Nya ya di iman percaya ini 1-3 dulu ya.
1-3. Ketika Yesus sedang berdiri di tepi danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia dan mendengarkan firman Elohim. Nextnya, dia melihat 2 perahu sedang bersandar di tepi danau dan nelayan-nelayannya sedang turun membersihkan jalannya. Maka naiklah Yesus ke dalam salah satu perahu itu, yaitu milik Simon. Dia meminta agar mendorongnya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk mengajar orang-orang banyak di perahu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Jadi dia melihat 2 perahu itu kan ceritanya udah stop kerja gitu. Padahal pada zaman Simon Petrus ini, ya, nelayan itu adalah pedagang yang luar biasa, pasti berduit. Tapi suatu waktu kok dia berhenti. Artinya apa? Dia nggak dapat ikan. Apakah kita hari ini merasakan hal itu? Perjuangan, kerja, hasilnya ada enggak? Tapi dalam ketidakpastian hidup kita dipanggil untuk lebih percaya kepada rencana Tuhan yang sempurna dengan iman percaya. Ya. Yesus mengatakan, masuklah lebih dalam lagi. Ya. Kita melihat ya, kuasa Tuhan melebihi pemahaman manusia. Ketika logika kita terbatas, iman membuka pintu bagi mujizat. Menggali lebih dalam iman percaya berarti menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, kepada Kristus. Kita kadang ngotot, tapi ketika kita udah angkat tangan baru Tuhan bekerja ya. Kalau kita ngotot, kita terus lakukan apa yang kita mau, yaitu problem. Oke, kita baca Lukas 5:4-5. Lakukan untuk Tuhan. Ya. Maka naiklah yang keempat, selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab kepadanya, Guru. Nah ini kata kunci ya, Guru, ya. Sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini. Artinya apa? Taat. Melangkah lebih dalam di dalam pelayanan. Pelayanan loh. Kalau kita bisnis, ya, terus untung, yang kasih untung siapa? Kepintaran kita sendiri? Atau memang kata orang Chinese ya, hoki teit, ada berkat dari Tuhan itu? Ya memang di Amsal 10:22 ya, jelas banget. Apa isinya Amsal 10:22? Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yaitu papa saya percaya ketika dia baca itu dia bilang, ini sama ya sama filosofi Chinese. Hoki teit pun su teji. Kompetensi itu nomor 2 katanya. Kalau Tuhan berkenan, itu segala sesuatunya luar biasa. Ya kan? Menebarkan jala dan memperluas jaringan. Ini apa nih artinya? Semua orang punya teman main, punya komunitas yang hari ini dikatakan apa? Apa istilah anak muda sekarang? Anak saya tanya, dia bilang apa? Circle-mu siapa? Ya kan? Kamu dengan siapa? Kamu networknya siapa? Networknya klub malam, networknya orang-orang baik, networknya saya percaya networknya di IAS ini luar biasa ya. Saya ketemu Kasat di Tangerang, saya cerita ke Pak Petrus, dia bilang, hebat ya katanya. Di daerah Sunter itu orang bagi-bagi MBG katanya. Saya sampai kaget. Yang mana ya Pak? Kebetulan ada sedikit persoalan, saya kirim fotonya kan.
Terus dia bilang hebat, dia dulu soalnya di Tanjung Priok. Dia pindah, dia bilang bagi MBG, gereja bagi MBG. Itu katanya, solusi itu ya, apapun problemnya, solusi itu di rumah Tuhan, gereja, eklesia. Kalau saya nggak salah coba dibuka ya, Daniel 9 ayat 20. Itu kan, Daniel itu kan memasuki pemerintahan kerajaan itu 3 kerajaan. Yang terakhir itu Daniel 9 ayat 20, itu Darius kan. Pemerintahan Darius. Pemerintahnya problem. Berhalanya minta ampun. Gitu kan, berhalanya minta ampun, ingat loh. Tapi dikatakan oleh Daniel apa? Gereja harus bertobat. Gereja itu rumah-rumah Tuhan, kantong-kantongnya Tuhan. Kita juga tahu kalau waktu Daud melawan Goliat, Goliat itu ya diumpamakan masalah-masalah kita kan, Goliat, tek gitu. Kok dia bisa lawan? Dia baru umur 16. Jadi dia sediain apa? Kantongnya dia loh. Kantongnya kan, yang berisi apa? 5 batu licin. Kantongnya yang bersih. Kantong itu kan melambangkan hati, batin kita bersih enggak? Kalau tangannya masuk, tek ngambil batu, dia mau hajar Goliat. Dia bilang, ini apa nih? Kok pasir? Kok kertas? Kok tisu bekas? Kok korek kuping dan sebagainya gitu kan? Dia bengong, dia hadapin Goliatnya dia. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan kantong yang bersih. Berisi 5 batu-batu licin. Batu licin itu firman loh. Ketika dia ngambil dan dia bidik. Luar biasanya apa? Firman itu akan tepat menghajar apa? Tepat di titik matinya Goliat. Cuman waktu nanti yang menentukan. Nah, kita harus datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu, kita dengar gak suara Tuhan? Enggak audible, Pak Jeffrey, gitu. Enggak kayak gitu sih. Tapi batin kita berasa, harus begini, harus begitu. Tuntunannya jelas. Problem yang kita hadapin hari ini, semuanya kita berbicara apa? Problemnya dunia. Problem keluarga, problem keuangan, problem saudara, ya, problem sakit. Itu klasik banget. Kita pikirkan enggak problem kita untuk kehidupan kekal kita? Kan enggak. Ya. Jadi kesediaan bertindak walaupun belum terlihat hasil. Jadi action daripada Simon Petrus ini luar biasa. Oke, kita langkah ketiga kita lihat. Ketaatan membawa berkat. Ketaatan membawa berkat. Ya. Lukas 5, 6, 7 kita baca. Dan setelah melakukan hal itu, melakukan network lebih dalam, artinya kita mesti in-deep di dalam segala sesuatunya. Kita pecahkan masalahnya, apalagi sekarang zaman AI, kita bisa tahu masalah hukum, masalah masak-memasak, bikin nasi uduk gitu ya. Semuanya ada, ya kan? Lebih dalam lagi, ku cinta kau, Yesus. Ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jalan mereka pun mulai koyak. Artinya apa nih? Kalau kita nampung di tempat yang terbatas, berkatnya datang berlimpah-limpah. Artinya Tuhan mau kita apa? Slide-nya diganti. Ketika para murid taat kepada perintah Yesus untuk menebarkan jala, mereka menangkap ikan dalam jumlah sangat besar. Berkat melimpah, ini datang sebagai hasil daripada ketaatan mereka. Dan mereka panggil ya perahu lain dan mereka bagi. Ketika dia tam, ya orang apa? Dia bilang tam itu serakah,
Ya, dia serakah, akhirnya pasti bisa tenggelam. Ya kan? Jadi dia bagi. Berkat yang diterima begitu melimpah sampai ya kapal hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan ialah kunci pembukaan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita ekspektasi, ya, yang lebih daripada kita bayangkan, ya. Oke, yang keempat, mengetahui otoritas Kristus. Ya, kita lihat di sini. Dan setelah 89, melihat hal itu Simon Petrus bersujud di dekat lutut Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah orang berdosa. Nextnya, sebab ia dan semua orang yang bersamanya takjub akan banyaknya ikan yang didapatkan. Kembali ke 8 coba. Tuhan, Tuhan dia bilang. Waktu ayat 4 apa? Ayat 4, dia panggilnya apa? Guru. Berubah gak mindsetnya? Awalnya nih guru. Ya dia ngajarin dia hal-hal spiritual. Dia ikut, dia tahu kebenaran, dia mendapatkan firman. Terus dalam hati waktu ayat 4 apa? Guru, saya cuma mau taat doh. Kok kamu ngajarin saya mancing? Saya ini udah siang dan malam dan puluhan tahun loh in my field, di dalam pekerjaan saya. Kok kamu ngajarin? Tapi imannya bilang nih, kayaknya ikut deh guruku. Nah, dibuktikan ayat 8 apa? Tuhan, diakui ya, Tuhan, ya, pergilah daripadaku karena aku adalah orang berdosa. Kok dia berdosa? Ya awalnya batinnya ini ya, itu mengatakan apa? Ekspektasinya rendah. Ya gue akuin deh daripada gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Oke, nextnya. Yang kelima, prioritas kepada Kristus. Pembaharuan identitas di dalam Kristus, mengutamakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup. Melayani dengan hati dan tujuan yang benar. Oke, kita lihat firman-Nya 10:11. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang merupakan teman Simon. Dan Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau adalah penjala manusia. 11. Sesudah menarik perahu-perahu itu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Ya. Dahsyat ya. Jadi kita bisa tahu, setiap kita ketika kita tahu kita ini siapa, anak Tuhan, bukan sombong-sombong. Kalau kita lihat banyak, ya, kemarin dapat Instagram, orang masuk di pesawat, terus ada ibu yang kebetulan anaknya rewel, dia gendong, terus ibu itu singgah di kursi, dan kebetulan kursi itu ya, kursi ibu itu nomornya dia, tapi yang eksekutif ini dengan perlente dia bilang, waduh ini kok dudukin teman saya, marah dan sebagainya. Tidak punya empati. Dia ngomong, siapa saya? Dia aja nggak tahu dia siapa. Ya, lu tahu nggak gue siapa gitu kan? Ya akhirnya yang diseret keluar memang si eksekutif itu. Karena hari ini ya kita semua punya hati nurani, tahu ini yang benar, ini yang enggak. Tapi keadaan itu kadang kita nggak bisa anticipate. Dan kita tunduk, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Oke, kita lihat kesimpulan. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur.
menjadi berkat bagi lingkungan dan pekerjaan. Hidup berpusatkan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bisa tampilkan Kolose 3, 23, 24. Kenapa mesti menjadi penjala manusia? Ya tadi kita udah bahas ya. Berkat itu dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Dan kita harus apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Nextnya 24. Nah, di sini kan intinya. Kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu. Ya. Karena kamu melayani Kristus Tuhan. Mau enggak kita melayani Kristus Tuhan? Baru kemudian berkat-berkat mengikuti. Karena ketika kita melayani Raja kita, ketika saya pun misalnya pegawai saya nih, kamu ke Kerawang ya. Terus dia nggak nanya loh, saya ke Kerawang naik apa? Dia baru mau nanya, saya bilang mobil udah ada, bensinnya udah full, uang makannya udah di amplop, kamu berangkat. Ya. Kamu selesaikan tugas dengan baik, kamu pulang saya kasih bonus. Apalagi Tuhan. Oke? Saya tutup satu kesaksian ya. Ini nyata baru 1 bulan lalu. Ya, saya dengan keluarga ini kebetulan ada ketemuan dengan orang, ya teman lama. Ya. Dia juga petinggi dulu, termasuk di Lazada gitu ya. Dia CEO di situ pada tahun ya 2015-2016 lah. Sekarang dia juga petinggi di satu conglomeration di Indonesia. Kebetulan janji terus mau ketemu. Akhirnya kita ke selatan karena buru-buru, waktunya juga mepet gitu. Kita jalan aja, gitu. Kita jalan ke daerah Tendean gitu. Terus kita belum makan loh. Kita pikir masih ada waktu, boleh makan loh, singgah yuk makan. Makan sebentar yang cepat. Makan apa? Pilih. Terus saya bilang, ini teman lama juga yang udah gak ke gereja. Umurnya sih udah sekitar 85. Ya, dia buka rumah makan Indonesia. Kita singgah yuk, makan yuk. Terus kita singgah, kita lihat. Terus anak saya bilang, itu rumah makan teman saya, sepi. Wow, pada sepi. Terus begitu sampai di rumah makan teman itu, ramenya luar biasa. Kaget saya. Kita mau masuk, ngantri juga. Terus akhirnya saya sebut, ibunya ada? Oh ya ada. Dari mana Pak? Saya bilang Pak Jeffrey. Dia masuk, dia keluar. Ketemu anak perempuannya keluar, langsung kasih kita meja duduk. Dia layanin. Terus ibunya duduk layanin kita juga. Terus saya bilang, sorry nih, saya mau pesen. Buru-buru juga nih. Saya pesen nih makanan banyak. Habis itu saya bilang sorry nih Bu ya. Sorry nih II, saya bilang. Saya ini order ya. Tolong saya mau bayar loh habis makan. Ya, jadi jangan free, saya nggak mau. Kalau free, wah susah. Saya udah titip nih duit di kasir gitu loh kan. Tolong saya bayar ya, dihitung. Jadi keuntungannya Pak Petrus kalau pendeta itu di mana-mana makan gratis. Iya. Cuman saya bilang enggak loh, saya mau bayar. Oh iya, beres katanya. Terus dia bilang, sorry nih Pak Jeffrey. Oh ya, saya juga mau order gitu. Order ini saya bayar gitu loh. Oh ya, jadi kalau order sendiri bayar? Iyalah. Nggak boleh dong, ini kan manajemennya perusahaan. Saya nggak campur, saya order saya bayar. Oh gitu. Saya silakan, jadi kita makan bareng. Iya katanya. Waduh, dia order banyak. Ini namanya apa? Sengaja dia order banyak. Jadi kita juga order banyak, dia order banyak. Terus saya bilang, ini banyak loh. Tante, kita panggil dia tante ya Maya. Ini ordernya banyak loh tante. Dia bilang kan mau ketemu orang, sekalian dibungkusin kasih orang itu. Mau bungkus yang mana? Saya bilang enggak dong, gue makan, bayar selesai. Oh ya gitu, ya oke. Terus akhirnya saya tanya, tante gimana kabarnya? Ke gereja enggak? Oh iya saya kebetulan
rematiknya kambuh berat, ya kan, nggak ke gereja. Terus saya nanya, jadi setiap hari bangun jam berapa? Terus siapkan bumbu segala macam bagaimana? Dia bilang, saya bangun jam 4 karena jam 3. Terus kamu bangun jam 3 jam 4, tante bikin apa? Saya baca firman dulu, nggak ada kerjaan apapun. Saya baca 1 pasal, 2 pasal. Hah, kaget juga kan? Pikirnya ini benar apa enggak? Saya uji beberapa firman favorit apa? Waduh benar-benar loh, dia udah lahir baru, luar biasa. Dia bilang, tahu nggak Pak Jeffrey, abis baca firman, saya kerjain segala sesuatunya itu mantep, dia bilang. Hah, mantep, mantepnya gimana? Misalnya kunyit nggak ada, bisa ada. Misalnya iya, artinya oh kunyit kok kagak ada, lupa beli. Terus mbaknya bilang ada, waktu itu beli lebihan, saya taruhnya di sini, ada loh. Ini ada. Terus dia masak, dia nyanyi, dia penyembahan. Terus saya bilang, wah luar biasa ya, pantas rumah makannya rame ya. Jujur sih saya tadi keliling tuh kayaknya pada sepi. Dia ngomong apa enggak? Jadi ingat ya, ada 3 hal yang dia ngomong. Simpen ya sebagai batu-batu licin di dalam kantong hati seperti Daud. Daud menang karena kantong hatinya bersih. Isinya firman. Dan dia menang, dia berani maju, kenapa? Karena dia sudah diurapi Tuhan melalui Samuel. Amin ya. Mau gak setiap kita diurapi Tuhan? Mau gak kita nyimpen firman di dalam batin kita? Mau gak kemurahan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita? Jadi pertama saya tanya dia, kok bisa ya baca firman, hebat ya. Orang-orang sepi loh, dia bilang apa? Kemurahan Tuhan Pak Jeffrey, itu kemurahan Tuhan. Dia terus ulang kemurahan Tuhan, serius. Saya cerita sedikit. Ya, anaknya SMA, masuk university, suaminya meninggal. Dia baru mulai bisnis kuliner. Dia tekun, konsisten, persisten, komitmen yang tinggi. Ketika kita lakukan itu, kemurahan Tuhan ada. Belas kasih Tuhan itu tidak habis-habisnya gitu loh. Terus saya nanya, jadi baca firman tekun? Iya. Bisa baca dengan baik. Dia bilang mau firman apa? So hebat ya. Hebat ya, umur sekian ya, 85, baca firmannya gak berhenti-berhenti. Aduh malu loh saya. Tapi saya yakin di sini baca firmannya lebih lagi kan? Amin ya. Apalagi dengan Pak Pretus dan Ibu. Pasti baca firmannya dahsyat. Ya, kita kalau kerja kan harus pakai apa? Modal kan? Modalnya bisa duit, bisa kompetensi. Tapi modal utama itu firman. Yang tadi kompetensi, skill dan sebagainya itu modal duniawi sebenarnya. Tapi ketika kita mendapatkan modal dari Tuhan, ya, modal dari Tuhan itu berkatnya melimpah-limpah. God center, ya. Tadi kita lihat Simon Petrus, gimana dia tidak mendapatkan ikan, tetapi ketika dia serahkan kehidupan dia, ketika dia taat, ikannya itu berlimpah. Dia memberikan kepada perahu-perahu lain loh. Oke? Terus dia bilang apa? Dia bisa baca firman, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama apa? Kemurahan hati Tuhan. Dia mesti dapat kemurahan hati Tuhan kepada dia. Ini yang ceritanya 3 hal ini namanya ya, belajar dari Pastor Petrus, itu namanya remah ya Pak ya. Kalau orang remah dia tahu ini kemurahan Tuhan. Kalau orang remah dia tahu ini kasih karunia Tuhan. Dia bilang kasih karunia Tuhan yang bikin dia punya komitmen, konsisten, persisten, the value of life. Kalau enggak mungkin. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan kepada kita, enggak mungkin. Caranya gimana? Matius 7 ayat 7 kan? Minta, cari, ketok. Yang terakhir apa dia bilang? Saya bilang, wah hebat loh. Saya bilang si Endang bantu ya anak perempuannya, bantu. Terus ternyata dia udah punya
4 apa 5 cabang loh. Tapi strategik banget, dia kasih anaknya satu-satu. Yang dia seorang sendiri, suaminya meninggal, dan dia punya skill ternyata dari dulu suka bantu emaknya, katanya masak, rawonnya enak, buntutnya enak, lontong cak gomenya enak. Ini udah jam-jam lapar, sengaja. Terus saya tanya, wah luar biasa. Dia bilang enggak, kita enggak luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir remanya apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa? Pertama, kemurahan hati Tuhan. Kita dapat rema di situ. Kemudian yang kedua apa? Kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Yang ketiga apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik mulai maju ke depan. Saudara diberkati semuanya. Amin, 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 amin. Wah, saya memperhatikan Bapak Ibu khotbahnya mulai dari pembahasan dari Rasul Petrus. Kebetulan kemarin kita sudah bahas Petrus juga, Pastor. Petrus yang berjalan di atas air dan Petrus yang berjalan di dalam air. Kita bahas sama-sama. Dan kenapa ya Yesus tidak harus memberikan tiap hari jalannya penuh gitu ya. Seharusnya gampang ya Pastor ya. Tapi Yesus lebih suka ngajar kepada Petrus. Mujizat itu membuat Petrus itu mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Lewat pengenalan-pengenalan mereka mengenal siapa itu Yesus. Pertamanya guru. Nah, itu sangat berkesan Bapak Ibu. Pengenalan tentang Yesus waktu Petrus mengenal Yesus itu pertama memanggil atau mengenalnya itu sebagai guru saja. Tapi berlanjut terus sampai dia berkata Tuhan. Ada pertumbuhan. Bapak Ibu, kita punya program baca firman 2 pasal 1 hari. Saya lihat anak muda juga sudah mulai 1 pasal 1 hari. Lanjutkan. Mungkin ada yang berkata, saya enggak baca firman baik-baik saja kok. Yang sana baca firman hidupnya enggak benar. Kita baca firman urusan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Karena kita yang tahu kita butuh Tuhan. Orang lain baca enggak baca, yang penting kita baca. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Tapi lihatlah betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya percaya firman Tuhan ini membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada 5 poin yang saya tangkap hari ini. Yang pertama, 5 fokus kepada Tuhan. Yang pertama adalah iman percaya. Yang kedua, lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, ketaatan membawa berkat. Petrus itu sangat pengalaman, tapi dia taat. Karena menurut akal budinya, perkataan Yesus ini gak ada yang spesial, biasa saja. Dan itu anjuran atau saran dari Tuhan Yesus itu hal yang sudah biasa dan sudah dilakukan. Tapi ketika dia taat, karena yang ngomong ini Tuhan, tapi yang biasa yang kita lakukan, hasilnya menjadi luar biasa. Yang keempat, mengetahui otoritas Kristus. Kristus yang punya otoritas dalam hidup kita. Yang kelima, prioritas Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kau sungguh baik Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam,
Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dengan iman, katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dengan iman, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita angkat kedua tangan kita, angkat wajahmu bagi Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya dengan iman, katakan. pribadimu takkan pernah berubah.
iman yang aku pegang. Mari sembah Tuhan. Padamu Tuhan yang setia. Tuhan setia. Dia setia. Kami berserah kepadamu, kami tinggikan Kau. We worship you, Jesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami sembahmu Yesus. Ya lama sikira, lama sikira. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami percaya di tengah kesukaran kami, di tengah kesulitan kami, selalu ada firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kami tidak takut musim kering. Kami tidak takut apapun musimnya. Karena kami percaya firman-Mu menyertai kami. Engkau menyertai kami. Di tengah musim kering, kami kelimpahan. Terima kasih karena Yesus yang menjadi jaminan kami. Yang percaya hidupmu dipelihara Tuhan. Dan semua jemaat IAS Jakarta dipelihara dan dibuatnya berkelimpahan dengan iman, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.